Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat-sehat walafiat. Sebagai pertemuan perdana, saya ingin menyampaikan selamat kepada anak-anakku semua yang sudah berada di kelas 12. Semoga semangat belajarnya semakin ditingkatkan lagi. Untuk pelajaran matematika melalui pembelajaran jarak jauh kelas 12 insya Allah akan dibimbing oleh saya Surasid bersama dengan Ibu Siti Hasma dan Bapak Muhammad Fajar Nur Sarip. Baik anak-anakku sekalian, materi kita yang pertama adalah dimensi 3 atau dimensi ruang dengan KD, yaitu menganalisis jarak titik ke titik dan menganalisis jarak titik ke garis. Silakan disimak penjelasan berikutnya supaya cepat dipahami. Yang pertama adalah jarak titik ke titik. Misalkan saya punya titik A dan titik B, maka jarak dari titik A ke titik B itu adalah panjang ruas garis yang menghubungkan dari titik A ke titik B, seperti ini. Nah, kalau misalnya dalam dimensi 3, kita beri contoh pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H di bawah ini, maka yang dimaksud dengan titik itu adalah ini ada titik A, ada titik B, ada titik C, titik F dan sebagainya. Sedangkan garis itu ada garis AB, ada garis BC, ada garis BF dan seterusnya. Sementara bidang itu ada bidang alas yaitu A, B, C, D, ada bidang sisi tegak yaitu B, C, G, F, ada E, F, G, H dan seterusnya. Jika misalnya kita ingin menentukan panjang titik A, apa jarak titik A ke titik C, maka yang pertama kita lakukan adalah menarik garis secara horizontal dari titik A ke titik B, kemudian kita tarik garis yang vertikal dari titik C ke titik B, sehingga akan menghasilkan segitiga A, B, D, titik di B. Dengan demikian, untuk menentukan jarak dari titik A ke C, itu kita bisa menggunakan teorema Pythagoras, yaitu AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Karena AB itu panjangnya adalah A, kemudian BC panjangnya adalah A, maka kita masukkan ke rumus AC itu sama dengan AB kuadrat yaitu A, kemudian ditambah dengan BC kuadrat yaitu A kuadrat, sehingga AC itu sama dengan akar dari A kuadrat tambah A kuadrat sama dengan 2A kuadrat. Akar dari 2A kuadrat itu hasilnya sama dengan A akar 2. Jadi yang bisa ditarik akarnya itu adalah A pangkat 2. Contohnya kalau 2 pangkat 2 atau akar 2 pangkat 2 sama dengan akar 4. Akar 4 sama dengan 2. Akar 3 pangkat 2 sama dengan 3. Demikian juga dengan ini. Sehingga AC-nya itu adalah A akar 2. Selanjutnya AC itu biasa disebut juga dengan diagonal bidang atau diagonal sisi. Berarti panjang AC itu sama dengan panjang BD karena kubus, ya,
kubus mempunyai rusuk-rusuk yang sama. Panjang AC juga sama panjang dengan BG. Demikian juga dengan CF. Nah, ketika misalnya nanti rusuknya di sini hanya diganti dengan 8 cm, maka AC-nya itu jadi 8/2. Ya. Berikutnya, bagaimana kalau misalnya saya ingin menentukan jarak dari A ke G, atau garis ini juga biasa disebut dengan diagonal ruang. Maka untuk menentukan jarak dari A ke G itu sama, perhatikan dengan segitiga ACG, siku-siku di C. Berarti panjang AG-nya kita bisa masukkan di teorema Pythagoras juga, yaitu AG sama dengan akar dari AC kuadrat ditambah dengan CG kuadrat. AC kuadrat tadi adalah diagonal sisi, dan kita sudah mendapatkan yaitu A akar 2. Sehingga kalau kita masukkan, maka akar AG sama dengan akar dari A akar 2 pangkat 2 ditambah dengan CG nilainya adalah A, ya CG kuadrat berarti A kuadrat, sehingga A itu sama dengan A akar 2 kuadrat, artinya sama dengan A akar 2 kali A akar 2, dan hasilnya sama dengan 2A kuadrat ditambah dengan A kuadrat, maka AG-nya sama dengan akar dari 2A kuadrat tambah dengan A kuadrat sama dengan 3A kuadrat, sehingga hasilnya sama dengan, ya, yang bisa dicari akarnya adalah A akar 2, yaitu akar A pangkat 2 sama dengan A, sehingga hasilnya sama dengan A akar 3. Jadi jarak dari titik A ke G itu sama dengan A akar 3. Berarti panjang dari B ke H juga sama dengan C ke F sama dengan C ke E, kemudian D ke F juga nilainya sama, yaitu A akar 3. Ketika A-nya itu 10, maka A ke G itu sama dengan 10 akar 3. Nah, ada cara lain dari teorema penerapan dari teorema Pythagoras untuk menghitung sisi terpanjang dari sebuah segitiga siku-siku itu. Misalkan di sini ada A akar P, kemudian sini ada A akar Q, maka sisi miring atau sisi panjangnya itu dapat kita hitung dengan cara A akar P tambah Q, dengan catatan atau dengan syarat bahwa A di sini modelnya berbentuk A akar Q, di sini A akar P, sama-sama bentuk A akar, sehingga tinggal menjumlahkan P tambah Q-nya. Bagaimana contohnya? Ya, misalnya ada sebuah segitiga siku-siku dengan sisi alas 2 akar 3, kemudian di sini sisinya adalah 8, maka X-nya sama dengan 8 ini kita rubah menjadi 2 kali 4. 2 kali 4 selanjutnya bisa juga saya rubah menjadi 2 akar 16. Akar 16 kan sama dengan 4, berarti sama saja dengan 8. Nah, bentuknya sudah seperti ini. Sini sudah tertulis 2 akar 3, kemudian di sini juga sudah ada 2 akar 16, sehingga dengan mudah X-nya kita bisa hitung, yaitu sama dengan 2 akar 3 ditambah dengan 16, sama dengan 2 akar 9. Kita masuk contoh, ya, diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm, C
jika titik M adalah titik yang berada di tengah BC, maka tentukanlah jarak titik M ke E. Perhatikan kubusnya A, B, C, D, E, F, G, H. M itu adalah titik ya di tengah garis BC. Sehingga untuk menentukan panjang dari titik M ke E, maka kita perlu bantuan garis dari titik M ke A, sehingga di sini akan terbentuk segitiga MAE, siku-siku di A. Ya. Selanjutnya untuk menentukan panjang dari M ke E, terlebih dahulu kita harus mencari panjang dari A ke M. AM itu sama dengan ya, segitiga, perhatikan segitiga MBA, siku-siku di B. Berarti AM nya sama dengan AB kuadrat atau BM kuadrat ditambah dengan AB kuadrat. Itu di sini. Ya, panjang BM itu sama dengan setengah dari panjang M itu, maksud saya BM itu sama dengan setengah dari BC. Sedangkan untuk AB sama dengan 8 cm. Nah, kita masukkan ke rumus. AM sama dengan AB kuadrat tambah dengan BM. AM sama dengan AB nya 8, kemudian BM nya 4, sehingga kita hasilkan 8 pangkat 2 tambah dengan 4 pangkat 2 sama dengan akar dari 64 tambah dengan 16. AM sama dengan 64 ditambah dengan 16 sama dengan 80. 80 kita bisa tulis dalam bentuk akar 16 dikali 5 sama dengan akar 16 itu 4, jadi hasilnya 4 akar 5. Panjang AM itu 4 akar 5. Sehingga kita bisa lanjutkan untuk menentukan panjang ME. Ya, panjang ME itu sama dengan AM pangkat 2 ditambah dengan AE pangkat 2. AM tadi kita sudah dapatkan itu 4 akar 5, kemudian AE itu sama dengan 8. Kita masukkan 4 akar 5 pangkat 2, artinya sama dengan 4 akar 5 kali 4 akar 5, dan hasilnya sama dengan 80. Kemudian 8 pangkat 2 sama dengan 64. 8 akar 80 tambah 64 sama dengan 144, dan hasilnya sama dengan 12. Atau kita menggunakan cara tadi ya, bahwa di sini didapatkan AM-nya itu sama dengan 4 akar 5, AM-nya 4 akar 5, maka yang 8 ini, yang di sini 8, AE itu 8, saya rubah menjadi model seperti ini, yaitu 8 sama dengan 4 kali 2, dan saya tulis dalam bentuk 4 akar 4, sehingga untuk sisi terpanjangnya ini sama dengan ya 4 akar 4 ditambah ya, saya tulis 4 akar 5 ditambah 4 sama dengan 4 akar 9. Akar 9 sama dengan 3, 4 kali 3 sama dengan 12. Nah, mudah kan? Berikutnya kita masuk dengan jarak titik ke garis. Misalkan garis G, ada garis G seperti ini, kemudian ada titik B. Maka untuk menentukan jarak dari titik B ke garis G ini adalah kita bisa hitung jarak terdekat dari titik B ke
ke garis G dengan syarat bahwa titik B dengan G itu harus tegak lurus, sehingga kita dapatkan garis seperti ini. Ini garis G, kemudian titik B ditarik garis tegak lurus di sini. Jadi kita tidak tarik garis ke sini, tidak tarik garis ke sini karena tidak tegak lurus. Nah, kita lihat contoh ya. Pada kubus PQRS TUPW di bawah ini dengan panjang tusuk A, tentukanlah yang pertama A, jarak titik B ke garis QR, titik B ke garis QR. Mana jarak terdekatnya? Jarak terdekatnya adalah tarik garis yang tegak lurus dari titik B ini terhadap QR. Tegak lurusnya adalah tarik garis yang horizontal ini, maka pasti akan tegak lurus dengan QR ini. Berarti jarak dari titik P ke QR itu nilainya sama dengan A. Yang kedua, jarak titik Q ke garis PW, titik Q dengan garis PW yang ini. Caranya adalah kita tarik garis tegak lurus, yang tegak lurus dari titik Q ini terhadap PW. Jadi yang tegak lurus itu adalah kalau kita tarik garis dari sini ke Q ke P ini, maka dia akan tegak lurus di sini. Sehingga jarak terdekat dari titik Q dengan garis PW itu sama dengan QP. Dan QP adalah merupakan diagonal sisi atau diagonal bidang dari kubus ini, dan nilainya sama dengan A akar 2. Berikutnya, jarak titik P ke garis WU, titik P ke garis WU. WU yang dimaksud adalah ini ya. Jadi jaraknya dari titik P ke WU itu kita tidak menarik garis dari P ke U, karena kalau kita tarik garis dari P ke U itu dia tidak tegak lurus dengan WU. Juga tidak dari titik P ke W, karena ini juga tidak tegak lurus. Bagaimana caranya supaya tegak lurus? Maka yang tegak lurus itu adalah kalau kita tarik garis dari titik P ke titik potong dua diagonal ini, diagonal PTP dengan WU ya, siku-siku di sini tegak lurus dengan, sehingga untuk menentukan jarak dari titik P ke WU ya, itu sama dengan jarak dari titik P ke O. Dan untuk menghitung PO, perhatikan segitiga PTO dengan panjang sisi PT itu sama dengan A, kemudian TO itu sama dengan setengah dari TP. Jarak TP itu sama dengan A akar 2, berarti TO sama dengan 1/2 A akar 2. Nah, kita masukkan ke rumus. PO sama dengan akar dari TO kuadrat ditambah dengan TP kuadrat. PO sama dengan akar dari TO nya itu adalah tadi saya bilang setengah A akar 2 ditambah dengan A pangkat 2. PO sama dengan akar dari A/2 akar 2 pangkat 2, artinya sama dengan A/2 akar 2 kali A/2 akar 2, dan hasilnya sama dengan 2/4 A pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2, sehingga kita dapatkan PO sama dengan akar dari 2/4
A pangkat 2 ditambah dengan A pangkat 2, hasilnya sama dengan, kan ini bentuknya pecahan, maka ini A pangkat 2 kan sama artinya dengan 1 A pangkat 2. 1 kalau kita tulis dalam bentuk pecahan supaya sama penyebutnya ini, maka kita tulis 4/4. 4/4 A pangkat 2 ditambah dengan 2/4 sama dengan 6/4 A pangkat 2. Ya, selanjutnya yang bisa ditarik akarnya adalah A pangkat 2 akar A pangkat 2 sama dengan A, kemudian ini 1/4, akar 1/4 itu sama dengan 1/2, jadi 1/2 A akar 6. Ya, demikian. Selanjutnya saya akan berikan tugas. Tugasnya mudah ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 12 cm. Pertanyaannya adalah tentukan jarak titik H ke O. Titik H ke O. Yang ini. O itu adalah perpotongan dari diagonal AC dengan BD. Kemudian yang kedua atau B, tentukan jarak titik O ke garis AH. Titik O ke garis AH. Yang ini. Baik, itu tugasnya. Silakan dikerjakan. Jika sudah selesai, silakan hasilnya difoto kemudian dikirimkan ke kami. Untuk 12 TKJA, TKJB, TKJC, MMA, MMB, MMC itu dikirim ke saya. Kemudian untuk 12 KTA, KTB, KTC, KK, DKPA, DKPB dikirim di Ibu Hasma, dan 12 RPLA, RPLB dikirim ke Pak Fajar Nur Sarip. Sekian, terima kasih. Kami tunggu jawabannya sebelum pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.